Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama di materi persamaan linear dua variabel. Apa sih persamaan linear dua variabel? Tentunya dia punya ciri-ciri. Yang pertama, pasti memiliki dua variabel. Yang kedua, karena linear, maka pangkat tertinggi dari variabel tersebut pasti satu. Kemudian yang ketiga, karena persamaan, maka cirinya pasti ada tanda sama dengan. Masih ingat bukan materi persamaan linear satu variabel di kelas 7? Nah, ini sama seperti itu, hanya saja ada dua variabel ya. Nah, yang sekarang coba kalian tebak, apakah pernyataan berikut merupakan persamaan linear dua variabel? Yang pertama, 5x dikurangi 7 sama dengan 13. Lihat di sini ada satu variabel saja, yaitu x. Maka dia tidak bisa disebut dengan persamaan linear dua variabel ya. Meskipun pangkat tertinggi dari x-nya 1 dan juga ada tanda sama dengan, maka dia disebut dengan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua adalah 2x dikurangi 4y sama dengan 7. Nah, lihat di sini dia punya variabel x dan juga variabel y. Kemudian pangkat tertinggi masing-masing variabel adalah 1. Kemudian dipisahkan dengan tanda sama dengan, maka yang kedua ini bisa disebut dengan persamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga, 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, coba kalian perhatikan, ada satu variabel di sini yaitu x, tapi pangkat tertingginya bukan 1 tapi 2. Maka persamaan yang ketiga ini tidak bisa disebut dengan persamaan linear dua variabel, tapi bisa disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita ke sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel, karena sistem ya, maka akan ada lebih dari satu persamaan ya. Contohnya kayak gini nih. Misal diketahui persamaan x plus y sama dengan 7 dan 2x plus 3y sama dengan 18. Nah, jadi ada dua persamaan kayak gini, persamaan pertama dan persamaan yang kedua, maka dia bisa disebut dengan sistem gitu ya, SPLDV. Nah, pada kedua persamaan ini, jika x-nya kita ganti dengan 3 dan y-nya diganti dengan 4, akan seperti apa sih hasilnya ya? Akan menjadi apa sih persamaan-persamaan tersebut? Nah, kita akan coba cek bareng-bareng. Persamaan yang pertama terlebih dahulu, di situ x ditambah y sama dengan 7. Karena kita akan ganti x-nya menjadi 3 dan y-nya menjadi 4, maka menjadi 3 plus 4 sama dengan 7. Kita hitung yang luas kiri, 3 tambah 4, 7 sama dengan 7. Nah, ternyata 7 sama dengan 7, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka artinya pernyataan ini adalah benar. Kita coba masukkan lagi ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 2x plus 3y sama dengan 18. Kita masukkan lagi, x-nya sama dengan 3, maka menjadi 2 kali 3 ditambah y-nya 4, 3 kali 4 sama dengan 18. Kita hitung yang ruas kiri ya nak. 2 kali 3 itu 6, ditambah 3 kali 4 itu 12 sama dengan 18. Ruas kiri kita hitung 6 tambah 12 itu 18 sama dengan 18. Ruas kiri sama dengan ruas kanan lagi, artinya ini juga bernilai benar. Nah, berarti dengan memasukkan nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 4, pernyataan-pernyataan tersebut atau persamaan-persamaan tersebut menjadi bernilai benar. Maka bisa disimpulkan bahwa x sama dengan 3 dan y sama dengan 4 merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang ada gitu ya, atau bisa dituliskan menjadi sebuah himpunan penyelesaian, kita singkat HP dengan menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini ya. Nah, ini dikatakan adalah himpunan penyelesaian dari SPLDV ini dan juga ini gitu ya nak ya. Insya Allah jelas. Maka kita bisa lanjut ke slide berikutnya, yaitu cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu bagaimana. Nah, ternyata ada beberapa metode nak. Metode yang pertama adalah metode grafik, yaitu dengan menggambar persamaan-persamaan tersebut pada suatu koordinat kartesius, kemudian kita cari titik potongnya. Kemudian yang kedua adalah metode substitusi, yaitu dengan menggantikan. Kemudian metode eliminasi, yaitu dengan menghilangkan. Menggantikan apa? Menghilangkan apa ya? Jadi menggantikan satu variabel menjadi bentuk variabel yang lain.
Kalau eliminasi itu menghilangkan satu variabel, salah satu variabel untuk mencari nilai variabel-variabel yang ada. Kemudian yang keempat adalah metode gabungan antara substitusi dan juga eliminasi. Nah, dari keempat metode ini memang yang sering dipakai adalah metode substitusi dan juga metode gabungan ya. Nah, kita akan pelajari dua metode ini dulu ya. Yang pertama adalah substitusi. Kita akan cobakan ke beberapa soal yang ada. Simak yuk. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear X plus Y sama dengan 5, X plus Y sama dengan 5, dan juga X minus 2Y sama dengan negatif 4 adalah, di sini ditanyakan himpunan penyelesaian. Kalian cek di sini opsinya dia berupa himpunan semua, begitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah nilai X dan juga nilai Y, sama seperti tadi. Penyelesaian itu ya berarti nilai variabel tersebut, begitu ya. Caranya bagaimana? Nah, di sini kalian coba perhatikan, X di sini koefisiennya berapa? 1. Y di sini koefisiennya berapa? 1. Di sini koefisiennya berapa? 1. Nah, kalau ada salah satu variabel saja yang koefisiennya 1, maka akan mudah kita menggunakan metode substitusi. Ya, kita simak yuk metode substitusi kayak apa ya. Kita masukkan dulu persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 5. Nah, kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan 5 dikurangi Y. Bu Dewi, bagaimana nih kalau diubahnya ke Y sama dengan 5 minus X? Oh, boleh banget ya. Yang penting kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi satu variabel di satu ruas, begitu ya. X boleh, Y boleh, begitu ya. Maka persamaan yang pertama menjadi ini. Kemudian kita tuliskan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Nah, kita inputkan atau kita substitusikan persamaan yang pertama tadi, X sama dengan 5Y tadi, ke sini, ke persamaan yang kedua. Maka persamaan kedua akan menjadi X nya kita ganti dengan 5 minus Y. 5 minus Y dikurangi 2Y sama dengan negatif 4, begitu ya. Nah, kemudian ini menjadi 5 dikurangi Y dikurangi 2Y, berarti menjadi negatif 3Y. Maka negatif 3Y biarkan di ruas kiri, 5-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4 min 5, gitu ya. Negatif 3Y sama dengan negatif 9. Maka Y-nya menjadi negatif 9 per negatif 3 sama dengan 3. Nilai Y-nya 3. Terus nilai X-nya cara nyarinya bagaimana? Masukkan lagi ke persamaan awal, persamaan yang pertama. Maka akan menjadi X sama dengan 5 dikurangi Y-nya adalah 3 sama dengan 2. Nah, ketemu kan? X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang C, 2,3, begitu. Insyaallah mudah ya, Nak ya. Nah, kita simak lagi untuk soal yang berikutnya. Pertanyaan yang kedua. Penyelesaian dari sistem persamaan X minus 2Y sama dengan 3 dan juga 5X minus 2Y sama dengan negatif 1 adalah, nah, kita coba lihat di sini koefisien X di sini berapa? 1. Ya udah, berarti dia bisa menggunakan metode substitusi ya. Bukan bisa ya, tapi akan lebih mudah pakai metode substitusi, begitu. Oke, persamaan yang pertama kita tulis kembali X minus 2Y sama dengan 3. Maka bisa kita ubah menjadi X sama dengan 3 plus 2Y. Loh Bu Dewi, kalau kita gantinya jadi sama dengan bagaimana? Kalau jadi sama dengan berarti jadi kayak gini, Nak. Minus 2Y sama dengan 3 minus X. Terus Y-nya sama dengan 3 minus X per negatif 2. Aduh, pecahan. Ya kan? Ini akan jauh lebih sulit ketika kita inputkan atau kita masukkan ke persamaan yang berikutnya. Karena ada unsur pecahan gitu ya. Nah, jadi kenapa kita milihnya ke variabel yang koefisiennya 1 itu karena seperti itu, dia akan lebih mudah disubstitusikan ya. Jadi persamaan yang pertama menjadi seperti ini, Nak. Kita inputkan ke persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua itu adalah 5X dikurangi 2Y sama dengan negatif 1. Kita inputkan atau kita substitusikan X-nya menjadi ini gitu ya. Nah, maka persamaannya menjadi 5 dikali 3 plus 2Y dikurangi 2Y sama dengan negatif 1. Karena di sini dikurung, artinya setiap unsur yang dikurung itu dikalikan dengan 5.
begini ya. Maka akan menjadi 15 ditambah 10Y dikurangi 2Y sama dengan negatif 1. Yang sejenis adalah 10Y dikurangi 2Y, maka menjadi 5 plus 8Y sama dengan negatif 1. 8Y sama dengan 15, kita ubah ke ruas kanan, kita pindah ke ruas kanan. Negatif 1 dikurangi 15, maka 8Y sama dengan negatif 16. Maka Y-nya negatif 16 per 8 atau sama dengan negatif 2. Nah, nilainya udah ketemu nih, negatif 2. Lalu untuk mencari X bagaimana? Sama seperti tadi, masukkan lagi ke persamaan yang pertama. Maka persamaan yang pertama maka nilai X nya menjadi X sama dengan 3 ditambah 2 dikali negatif 2. Ini sama dengan 3 dikurangi 4 atau sama dengan negatif 1. Nah, udah ketemu nih, X sama dengan negatif 1 dan Y nya sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Insya Allah mudah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, di pertanyaan berikutnya ini kita bisa lihat, diketahui sistem persamaan linearnya adalah 3X plus Y sama dengan negatif 10 ya. Di sini koefisien Y-nya adalah 1. Nah, jelas bisa kita menggunakan metode substitusi, akan lebih mudah. Persamaan yang keduanya 2X plus 3Y sama dengan negatif 16 dan ditanyakan nilai 3X minus 2Y. Yuk kita simak yuk bareng-bareng yuk gimana cara ngerjainnya menggunakan metode substitusi. Dari persamaan yang pertama dulu adalah 3X plus Y sama dengan negatif 10. Maka kita ubah jadi Y sama dengan, karena yang koefisiennya 1 adalah Y-nya. Negatif 10 dikurangi 3X, begitu. Nah, persamaan yang pertama menjadi seperti ini. Kita masukkan ke persamaan yang kedua. Persamaan keduanya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 16. Kita masukkan ke sini ya. Maka persamaan kedua menjadi 2X ditambah 3 dikalikan negatif 10 dikurangi 3X sama dengan negatif 16. Karena ini ada tanda kurung, maka kita kalikan satu-satu sama seperti tadi. Maka persamaannya menjadi 2X dikurangi 30 dikurangi 9X sama dengan negatif 16. Yang sejenis adalah 2X dikurangi 9X. 2X dikurangi 9X berarti negatif 7X dikurangi 30 sama dengan negatif 16. Maka negatif 7X sama dengan negatif 16 ditambah 30. Maka negatif 7X sama dengan 14. Maka X sama dengan 14 per negatif 7. Maka X-nya sama dengan negatif 2. Nah, X sama dengan negatif 2, kita substitusikan lagi ke persamaan yang pertama. Maka Y sama dengan negatif 10 dikurangi dengan 3 dikali X-nya negatif 2 ya. Maka menjadi negatif 10 ditambah 6 atau sama dengan negatif 4. Nah, udah ketemu nih. X-nya sama dengan negatif 2, kemudian Y-nya sama dengan negatif 4. Yang ditanyakan adalah nilai dari 3X minus 2Y. Maka kita harus masukkan lagi ke sini. 3X minus 2Y itu jadi berapa ya? Nah, oke, masukkan ke sini aja ya. 3X minus 2Y. Maka menjadi 3 dikali X-nya tadi yang ini, negatif 2. Kemudian dikurangi 2 kali Y-nya yang ini, negatif 4. Nah, berarti negatif 6 ditambah 8 atau sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya adalah yang A, 2. Begitu ya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum